Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 143 ayat 2 huruf B. Padahal surat dakwaan memegang posisi yang penting dalam pemeriksaan. Sidang lanjutan kasus korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, nonaktif Johnny G. Plate kembali digelar, Selasa, 4 Juli 2023, hari ini. Sidang korupsi pengadaan Tower BTS Kominfo ini beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari Johnny G. Plate. Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Jakarta Pusat, sidang mantan Sekjen Partai Nasdem ini memiliki nomor perkara 55 PID, SUS, TPK 2023, PN Jakarta, PST. Didasarkan pada hasil penyidikan, sebagaimana dapat disimpulkan pada ketentuan 140 ayat 1 KUHP yang mengatur. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan. Keharusan bahwa surat dakwaan itu harus didasarkan pada hasil penyidikan juga disampaikan pada doktrin antara lain. 1. Profesor Akarim Nasution SH yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan. Sidang diagendakan dimulai pukul 11 WIB di ruangan Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali. Diketahui, pekan lalu politikus Partai Nasdem ini menjalani sidang perdana kasus korupsi yang merugikan negara ini, sebesar 8,032 triliun rupiah. Jaksa menyebut Johnny G. Plate memperkaya diri sendiri dengan mendapat bagian sebesar 17,8 miliar rupiah. Selain Johnny, ada 8 orang lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang sudah memasuki materi pokok perkara, persidangan yang mulia ini pun dapat tersesat berpendapat bahwa terdakwa sudah bersalah dan pendulum keadilan tidak lagi berdiri tegak di tengah, namun condong menghukum terdakwa. Karena bukankah dengan mendengar dakwaan penuntut umum, persidangan ini dapat tersesat dan berkesimpulan sementara bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar kuat norma. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan keberatan dan tanggapan sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP sehingga pendulum keadilan seimbang berdiri tegak, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam proses peradilan dalam persidangan pengadilan ini dapat berjalan dengan seimbang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, asas equality before the law, persamaan hak di hadapan hukum, atau dengan kata lain, kita semua berharap akan terjadi persidangan yang adil, fair trial. Dalam kesempatan ini kami juga sangat berharap agar dalam repliknya nanti penuntut umum tidak menanggapi nota keberatan kami ini dengan hanya mengatakan nota keberatan kami ini sudah memasuki materi pokok perkara, karena sangatlah tidak adil dan tidak fair dan tidak berimbang apabila penuntut umum diberikan kebebasan mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan kami dibatasi hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formal. Bukankah kita semua berharap sidang ini berjalan tidak memihak?